Mungkinkah itu terjadi padaku? Penahanan imigrasi di Hong Kong. Bab 1. Apa yang dimaksud penahanan imigrasi? Migran datang ke Hong Kong karena berbagai alasan. Beberapa datang secara sukarela untuk berkunjung, belajar, atau bekerja, sementara lainnya tidak ada pilihan. Mereka mungkin melarikan diri dari penganiayaan di negara asalnya atau diperdagangkan ke Hong Kong. Selama di Hong Kong, jika mereka dicurigai atau benar-benar melanggar hukum, mereka bisa menghadapi penahanan imigrasi. Penahanan bisa terjadi secara tiba-tiba. Memahami kapan seseorang bisa ditahan, berarti Anda bisa lebih siap jika Anda, keluarga, atau teman Anda menghadapi penahanan. Seorang migran bisa dimasukkan ke penahanan imigrasi karena melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian. Tindak pidana termasuk pencurian dan penyelundupan narkoba. Pelanggaran imigrasi termasuk bekerja tanpa visa yang sesuai, melebihi batas waktu izin tinggal, atau masuk Hong Kong dengan dokumen perjalanan palsu. Jika seorang migran dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, mereka bisa dikirim ke penjara. Setelah menyelesaikan hukuman penjara, mereka mungkin ditahan di pusat penahanan imigrasi sebelum dikeluarkan dari Hong Kong. Jika seseorang melakukan pelanggaran keimigrasian, mereka juga bisa masuk penjara atau bisa langsung dimasukkan ke penahanan imigrasi. Orang-orang masuk penjara setelah mereka dinyatakan bersalah atas kejahatan di pengadilan. Hukuman penjara memiliki jumlah hari yang tetap sehingga mereka tahu berapa lama mereka akan berada di penjara. Namun penahanan imigrasi tidak seperti hukuman penjara. Mereka mungkin tidak tahu sampai kapan mereka akan berada di sana. Misalnya, seseorang bisa ditahan sampai ia dikeluarkan dari Hong Kong. Keputusan untuk menahan migran dibuat oleh pemerintah, bukan oleh pengadilan. Hong Kong memiliki lebih dari 100 lokasi di mana seseorang bisa ditahan berdasarkan hukum. Tapi ada 3 pusat penahanan imigrasi utama. Pusat Imigrasi Castle Peak Bay, disebut juga CIC, Pusat Penahanan Matau Kok, dan Lembaga Pemasyarakatan Tai Tam Gap. Pemerintah berencana membuka pusat penahanan keempat di 2023. Setiap migran bisa menghadapi penahanan imigrasi. Kami akan fokus pada 2 kelompok, pekerja rumah tangga migran dan pencari suaka. Bab 2. Pekerja rumah tangga migran. Ada sekitar 400.000 pekerja rumah tangga migran di Hong Kong. Mereka tiba dengan visa pekerja rumah tangga asing selama 2 tahun dan diharuskan tinggal bersama majikan mereka. Pada tahun 2022, upah minimum pekerja rumah tangga migran adalah $4.730 Hong Kong per bulan. Beberapa dari mereka mungkin mengalami kondisi kerja buruk dan pemerasan. Rosalind, Anna, dan Betty dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga migran. Rosalind dipekerjakan oleh pria yang memiliki sebuah restoran. Majikan memintanya bekerja di restoran pada malam hari. Majikan Anna memintanya bekerja pada hari Sabtu untuk orang tua mereka yang tinggal di rumah terpisah. Betty bekerja paruh waktu pada hari Minggu agar memperoleh gaji tambahan untuk menghidupi keluarganya. Ketiga situasi ini adalah contoh pekerjaan ilegal. Kontrak pekerja rumah tangga migran hanya mengizinkan mereka bekerja pada majikan yang dinyatakan dalam kontrak. Jika mereka ditemukan bekerja di tempat lain, mereka bisa ditahan dan dipulangkan ke negara asalnya. Teresa adalah pekerja rumah tangga migran dan ibu tunggal dari 3 anak. Ia satu-satunya pencari nafkah untuk keluarganya. Ia dipecat dari pekerjaannya dan menurut hukum, ia hanya memiliki waktu 2 minggu untuk menemukan pekerjaan baru sebelum visanya dihentikan. Namun, Teresa tidak bisa menemukan pekerjaan lain dalam 2 minggu. Ia memutuskan untuk tinggal dan bekerja secara ilegal. Suatu hari, Teresa dihentikan oleh polisi. Mereka memeriksa KTP Hong Kong miliknya dan menemukan bahwa ia telah melebihi batas waktu izin tinggal. Setelah menjalani hukuman penjara karena melebihi batas waktu izin tinggal, ia ditahan di CIC selama 2 minggu sebelum dipulangkan ke negara asalnya. Bab 3. Pencari suaka atau USM. Pencari suaka adalah orang yang melarikan diri dari negaranya karena resiko pelanggaran hak asasi manusia yang serius, seperti penyiksaan atau pembunuhan. Di Hong Kong, pencari suaka bisa mengajukan izin ke Departemen Imigrasi untuk tetap tinggal di Hong Kong.
karena mereka akan menghadapi kematian atau pelecehan serius jika dipulangkan ke negara asalnya. Prosedur permohonan ini disebut mekanisme penyaringan terpadu atau USM. Ada sekitar 14.000 pencari suaka di Hong Kong. Zaha adalah pencari suaka dan tiba di Hong Kong dengan visa turis. Ia mencoba mengajukan USM, tapi petugas imigrasi memberitahukan bahwa ia harus menunggu visanya kadaluarsa. Setelah visanya kadaluarsa, Zaha pergi mengajukan permohonan dan ia ditangkap karena melebihi batas waktu izin tinggal. Ia dibawa ke Matau Kok dan lalu ke CIC. Akhirnya, ia dibebaskan dengan diberikan kertas pengakuan. Jika pencari suaka tiba di Hong Kong dengan visa, mereka diharuskan untuk tinggal melebihi batas waktu izin tinggal sebelum bisa mengajukan USM. Setelah mereka tinggal melebihi batas waktu izin tinggal, kepada mereka akan dikenakan perintah pemindahan atau pemulangan. Selama proses USM, perintah ini ditangguhkan, tapi akan diaktifkan kembali jika permohonan USM pada akhirnya tidak berhasil. David adalah pencari suaka di Hong Kong bersama istri dan 3 anaknya. Permohonan USM bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk diputuskan. Selama proses ini, pemohon tidak boleh bekerja dan hanya menerima sedikit uang saku untuk biaya hidup. Suatu hari, seorang teman menawari David pekerjaan mencuci piring di restoran. Polisi menggerebek restoran tersebut dan David ditangkap karena bekerja secara ilegal. Mulai tahun 2022, pemerintah memberikan $1.500 Hong Kong kepada pencari suaka dewasa untuk sewa rumah dan $1.200 Hong Kong untuk makanan setiap bulan. Dengan biaya hidup yang tinggi di Hong Kong, sangat sulit menjalani kehidupan yang layak di sini. Akibatnya, beberapa pemohon melakukan pekerjaan ilegal untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Jika tertangkap, mereka bisa berakhir di penjara, penahanan imigrasi, atau keduanya. Jeffrey adalah pencari suaka dengan kertas pengakuan. Ia pergi ke Departemen Imigrasi setiap 6 minggu untuk melapor. Departemen Imigrasi bisa mengeluarkan kertas pengakuan kepada pemohon USM, sementara mereka menunggu permohonan diproses. Dengan kertas pengakuan ini memungkinkan pemohon untuk tinggal di Hong Kong, tapi mereka tidak boleh bekerja. Suatu hari, permohonan USM Jeffrey ditolak. Ia ditahan saat ia pergi ke Departemen Imigrasi untuk melapor rutin. Ia dibawa ke CIC dan diberitahu bahwa ia harus menunggu di sana sampai ia dipulangkan ke negara asalnya. Jika permohonan USM seseorang ditolak, maka perintah pemindahan atau pemulangan yang dikeluarkan saat ia pertama kali mengajukan perlindungan diaktifkan kembali. Mereka bisa ditahan sampai dikeluarkan dari Hong Kong. Untuk mempelajari lebih lanjut, Anda bisa menemukan sumber daya bermanfaat dalam deskripsi video. Buku informasi untuk tahanan, buku pegangan informasi untuk teman dan keluarga dari tahanan, dan daftar organisasi yang mendukung migran di Hong Kong. Video ini dibuat pada awal tahun 2023 oleh Proyek Penelitian Penahanan Imigrasi di Hong Kong di Fakultas Hukum Chinese University of Hong Kong.